kita mau masuk di pelataran sehat, pertama-tama pelataran sehat bisa diakses melalui dua cara. Pintu yang masuk yang pertama bisa lewat SDMK kita. Jadi dari aplikasi SDMK ini kita bisa masuk dari sana. Nah, kalau lihat ini kita masuk di SDMK. Nah, di SDMK di sini ada bagi SDMK-nya yang sudah update atau sudah ada fitur pelataran sehatnya, maka dia bisa klik di sana. Jadi kalau kita klik, maka nanti kita ada di sini cari pembelajaran. Nah, ini kita sudah masuk di pelataran sehat. Nah, atau yang kedua, pelataran sehat bisa langsung diakses melalui pelataran sehat itu sendiri ya. Ini contoh, ini saya buka link pelataran sehatnya. Nanti kita di sini kita klik masuk, kita isi email ini adalah email yang sesuai dengan SDMK kita, kemudian juga sama kata sandinya juga yang sesuai dengan SDMK kita, dan baru ketik captcha, baru kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk di pelataran sehat dengan ada tanda profil kita di sini. Bagi teman-teman yang pelataran sehatnya masih baru, maka tolong diisi profilnya dulu. Di sini ada gambar profil kita, nama biasanya yang baru masih belum ada fotonya ya biasanya. Nah, untuk yang masih baru tolong dilengkapi di profilnya di sini ya. Teman-teman bisa mengunggah foto di fotonya, kemudian semuanya datanya diisi sampai semuanya, sampai profil ini bisa ini. Karena kalau profil ini belum terisi lengkap, maka nanti waktu pembelajaran akan diminta untuk melengkapi profil. Nah, kita kembali ke awal lagi. Nah, saya akan coba mendemokan untuk proses pembelajaran di pelataran sehat. Apabila kita sudah meminta akses misalkan ini, atau kalau misalkan belum, teman-teman bisa mencari di sini banyak pembelajaran di pelataran sehat. Nah, di sini dilihat ini banyak. Ini kalau kita lihat semua, ini ada banyak sekali. Kalau sampai ke bawah bisa sampai 75. Teman-teman bisa cari satu persatu pembelajaran apa yang cocok dengan teman sejawat semuanya. Nah, sini cuma ada perbedaan yang perlu dilihat nanti adalah di bawahnya. Di sini ada jenis pembelajaran yang sifatnya online, kemudian ada yang praktikal, dan yang ketiga ada yang blended. Di sini belum ada ya. Kalau online artinya kita bisa mengikuti dari jarak jauh. Kalau klasikal kita harus mengikuti dengan datang ke sana. Ini contohnya kalau dilihat di sini ya, ada UPTD, Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di situ ya. Nah, berarti kalau jenisnya klasikal maka kita akan datang ke sana. Sedangkan kalau yang online cukup bisa kita belajar dari rumah, maka nanti ini. Itu yang pertama yang harus dilihat. Yang kedua, bahwa pembelajaran di pelataran sehat ini tidak semuanya ber-SKP. Ini contoh, ini saya lihat ya, ada PPI ini ya. Ini hanya murni pembelajaran tanpa ada SKP. Nah, di sini yang sebelahnya plebotomi di sini, ini ada pembelajaran dan ada SKP-nya. Jadi tidak semua pembelajaran di pelataran sehat itu ada SKP-nya. Kalau teman-teman hanya ingin mencari ilmu, bisa istilahnya mengikuti semua pembelajaran di pelataran sehat. Kalau ada yang pengen ilmu dan SKP, cari yang ada pembelajaran dan ada SKP-nya.
misalnya ingin mencari SKP, lihat yang ada SKP-nya. Besarnya SKP tergantung dari pembelajarannya. Nah, ini yang saya contohkan. Misalkan ini contoh yang pertama adalah yang model klasikal tapi ada 5 SKP. Kita cek dulu ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini misalkan ini plebotomi, dia ada bagi profesi TLM Angkatan 9 di Sulawesi Selatan. Yang ketiga yang perlu dipahami teman-teman, ini tadi adalah dengan pembelajaran dengan 5 SKP. Yang tidak kalah penting yang perlu kita pahami lagi adalah jenis atau target peserta. Nah, di sini target pesertanya hanya ATLM atau ahli tenaga laboratorium medik. Untuk teman-teman sejawat yang lain, misalkan dokter dan lain sebagainya, di sini bukan termasuk target peserta. Artinya apa? Artinya walaupun pembelajaran ini ada SKP-nya, kalau kita klik minta akses, kita bisa belajar. Tapi kita belum, nanti kalau kita sudah selesai atau lulus, kita tidak akan mendapatkan SKP juga. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan target dari pembelajaran tersebut. Jadi target pembelajaran ini 12 CPL dengan 5 SKP ditujukan hanya untuk ahli TLM. Boleh nggak tenaga yang lain ikut? Boleh. Di sini tanda minta akses menyala. Jadi boleh juga kita pembelajaran tapi tidak akan dapatkan SKP. Jadi hampir sama dengan yang pertama tadi, yang ada pembelajaran tapi tidak ada SKP-nya, hampir sama. Tapi ini ada SKP-nya. Nah, sehingga yang ketiga yang perlu teman-teman lihat di sini, misalnya ya, yang perlu kita lihat, maka kita harus cari pembelajaran yang betul-betul, misalkan ya, betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ya pembelajaran, ya dapat SKP dan sesuai dengan peserta yang ini. Ini saya contohkan yang sudah saya ikuti. Ini untuk teman-teman apabila kita sudah pernah misalkan kita mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada informasi dari luar, kemudian ini kita bisa klik cari di atas ini ataupun klik cari di bawah. Nah, contoh misalkan kita mau cari jenis pembelajaran, misalkan kita klik aja kata sandi, nggak perlu banyak-banyak, optimalisasi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini contoh misalkan ya, optimalisasi perilaku di sini. Nah, ini kalau kita lihat sekilas diadakan oleh RSUD Dr. Lehata, 7 jam pembelajaran dengan 2 SKP, sifatnya online, sehingga kita nggak perlu datang ke rumah sakit tersebut. Untuk lebih jelasnya kita bisa klik di sini teman-teman. Kita klik di detail. Nah, sebelum teman-teman melihat secara detail, maka kita harus membaca dulu di pengumuman di atas di sini. Bagaimana sih seminar ini? Jadi kita lihat. Nah, ternyata di sini kalau teman-teman mau mengikuti, silahkan menghubungi dulu ke narahubungnya. Cuma ini seminar ini atau webinar ini sudah ditutup. Nah, ini saya sudah mengikuti webinar ini, cuma kemarin karena ada di pelataran saya ada trouble, panitia memperpanjang masanya. Jadi hari ini misalkan saya mau melanjutkan, saya tinggal klik lanjut. Tapi kalau teman-teman yang misalkan ini belum, nanti bisa di ini nanti saya contohkan lagi. Itu yang kedua. Jadi sudah kelihatan ya. Nah, untuk melihat kotanya di sini ada. Jadi kotanya berapa? Misalkan ini 1000, dilihat yang sudah terdaftar berapa, jenisnya apa, online dan lain sebagainya. Nah, kenapa kota ini perlu? Karena ini adalah daya saing. Banyak orang, banyak semua tenaga yang ingin berlomba-lomba untuk bisa masuk. Karena kalau kota sudah tercukupi, kemudian panitia tidak membuka lagi kotanya, maka
webinar ini bisa ditutup oleh panitia. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, target jangan lupa harus dilihat adakah kriteria kita di sini. Misalkan ini saya contohkan seorang dokter misalkan. Nah, di sini ada tertulis jelas seorang dokter. Kemudian misalkan dokter gigi. Nah, ini juga tertulis jelas dokter gigi atau dokter ahli atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau tenaga yang lain. Untuk webinar ini ternyata hampir semua target peserta bisa masuk, mulai misalkan atau perawat, mungkin bidan atau bidan ahli. Seperti intinya teman-teman harus melihat dulu sesuai enggak. Karena apa? Kalau tidak sesuai di sini kita ikuti, kita hanya dapat ilmu. SKP yang tercantum di webinar ini akan tidak kita dapatkan kalau tidak sesuai dengan target. Kemudian kita baca tanggalnya. Ini dilihat, ini tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 8 sampai tanggal 15. Nah, ini kemarin dari panitia memang kan ada trouble, kemudian dibuka sampai tanggal 15. Kemudian konten-konten ini yang bisa dipelajari. Sekarang kita mau nyoba bagaimana sih caranya belajar di pelataran sehat. Karena ini kemarin saya sudah ikut tanggal 8, acaranya tanggal ini ya, tanggal. Kemudian tinggal saya klik lanjut karena di sini masih tertulis dibuka sama panitia sampai tanggal 15 Mei jam 4 siang, sehingga saya masih bisa melanjutkan. Nah, di sini kita bisa klik lanjut misalnya di sini ya. Nah, hari ini kita belajar. Nah, ini berarti kita sudah masuk di pembelajaran. Ini untuk teman-teman yang baru belajar di pelataran sehat, progres belajar ini sangat penting yang saya tekankan karena ini saya sudah lanjut, jadi progres saya sudah 85%. Nah, untuk tahunnya progres itu sudah tahap bertahap kita ikuti. Bagaimana kita bisa lihat, cek satu persatu di sini. Di bawah itu ada gambaran progres. Misalkan di sini ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, kalau ini 3/3 itu artinya bahwa pembelajaran sudah saya selesaikan 3-3-nya. Jadi mulai jadwal pembelajaran sudah saya lihat, kebijakan interaksi pelayanan misalkan ini ya, jadwal pembelajaran sudah saya lihat. Jadi intinya kalau ingin progres biasanya satu-satu. Nah, misalkan kita klik, misalkan belum ya jadwal pembelajaran kita klik, maka kita klik lanjut di sini ya. Ya, nanti dia akan turun. Nah, turun ke kebijakan di sini. Nah, di kebijakan di sini nanti teman-teman bisa lihat ini. Teman-teman bisa baca materinya di sana, kemudian tarik kursor ke bawah. Nah, biasanya pada saat awal pembelajaran, nah ini kuncinya di sini. Tombol selanjutnya biasanya saat baru diklik itu belum menyala. Teman-teman jangan risau, tunggu aja. Paling banter kemungkinan 15 menit. Jadi ibaratnya teman-teman seakan-akan disuruh membaca ini dulu sampai habis. Seperti itu, baru nanti tunggu 15 menit. Jangan diulang atau keluar dari ini ya, tampilan pembelajaran ini. Karena kalau kita ulang atau kita keluar, maka waktu yang ada di kebijakan interaksi ini maka dia akan mulai dari nol lagi dan akhirnya bisa jadi lama lagi. Nah, sehingga setelah kita tunggu paling tidak 15 menit, maka tombol selanjutnya ini akan menyala dengan sendirinya. Kalau sudah menyala, kita tinggal klik saja, maka akan lanjut di evaluator fasilitator. Nah, di sini kita tinggal mengevaluasi. Kemarin saya sudah melakukan evaluasi. Nah, di evaluator ini pertanyaannya tidak
bukan soal, kita hanya mengevaluasi. Cuma ini memang kalau dilihat agak, ini coba saya lihatkan ya, ini agak lucu. Maksudnya lucu, biasanya cuma seperti ini. Jadi apakah tutor mendorong memotivasi peserta? Kalau teman-teman menjawab tidak setuju, pilih yang 1. Kalau sangat setuju, pilih yang 5. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali nanti di pembelajaran. Teman-teman mau ngawut, mau mengisi asal juga nggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar mau melihat mengisi, oh bagus, ini tutornya bisa diisi semua 5, silahkan. Nah, habis itu tinggal klik lanjut di sini. Nah, dilanjut di sini adalah tahap yang lanjut adalah pretest. Kebetulan saya sudah menyelesaikan pretest. Ada 5 soal yang sudah saya selesaikan. Ternyata nilai saya 60. 60 ini sebenarnya bukan nilai kelulusan ya teman-teman. Jadi kalau 60 itu artinya di pelataran sehat yang diinginkan adalah 70%. Karena saya sudah menyelesaikan, maka kita klik ke tahap selanjutnya. Nah, akhirnya turun di pelayanan penilaian. Di sini juga ada jadwal, maka kita juga akan klik selanjutnya, maka akan turun lagi. Terus intinya kita klik yang belum. Nah, sama apabila muncul materi pembelajaran, maka akan muncul di sini seperti yang tadi. Maka kolom selanjutnya akan menyala setelah kurang lebih 15 menit. Kita tunggu saja. Setelah menyala, kita bisa klik selanjutnya. Nah, sama di sini ada evaluasi fasilitator. Ini tergantung panitia ya, fasilitator. Panitia pengen menilai seberapa sih pesertanya. Ini sama istilahnya hanya semacam kayak pertanyaan yang bagaimana sih proses belajar ini. Kalau teman-teman memang merasa sangat setuju dengan proses ini, bisa klik di angka 5 atau 4, atau ragu-ragu bisa di angka 3. Ini harus tercentang supaya nanti kita bisa melanjutkan seperti ini ya. Kita selanjutnya. Nah, di sini kita sudah tampil di sini selanjutnya. Jadwal pembelajaran, nanti kita bisa juga klik. Nah, ini soft skill ini ya. Nah, di sini misalkan soft skill tenaga kesehatan dalam pelayanan publik. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita misalkan kita baca sekali lagi, kita turunkan kursornya. Kalau ininya yang turun ya, untuk ke bawah kursor yang sebelah sini. Nah, ini kita tunggu sekali lagi kurang lebih 15 menit sampai ini menyala tanya. Kalau sudah tinggal klik lanjut di sini ya. Sama seperti tadi ada evaluasi, jadwalnya ada evaluasi. Sama ini kalau saya lihatkan evaluasi, misalkan ini ya, evaluasi lihat. Nah, di sini sama dengan tadi, kita isi, kemudian kita klik lanjut. Nah, ini kemarin saya berhenti sampai di sini karena pelataran sehat lagi trouble. Saya berhenti sampai di post test. Nah, sehingga ini baru, sehingga yang tahap selanjutnya kayak evaluasi penyelenggara saya masih 0, ringkasan nilai juga 0, rating juga 0. Nah, di sini adalah post test ini ya. Nah, kita masuk ke post test. Ini coba saya praktekkan. Teman-teman gak usah takut. Misalkan nanti tidak lulus, nanti bisa diulang lagi post testnya sampai lulus. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman, karena hampir sebagian besar panitia itu menyelesaikan kalau ada pretest dan post test, hampir sebagian besar soal pretest dan post test itu hampir sama. Di sini terdapat 5 soal pilihan ganda. Yang perlu diingat, nanti memang ada nilainya, ada waktunya. Ini saya praktekkan ya. Misalkan kita sudah masuk ke tahap post test, kita ikuti mulai kuis. Nah, di sini ada waktu tadi ya, 10 menit. Nah, teman-teman gak usah risau, gak usah bingung.
nggak usah takut. Ada 5 soal ini, dan ini soal yang pertama. Teman-teman nanti bisa menjawab. Seandainya wah ini mau habis gitu ya, misalkan waktu saya mau habis, nah misalkan seperti itu. Loh, kok misalkan mau habis, terus gimana caranya? Nanti jadinya kalau waktu habis belum terisi, memang akan jadinya tidak lulus. Tapi teman-teman nggak usah bingung, nah, santai aja. Nanti saya kasih triknya bagaimana sih mengulang waktunya. Ini contoh ya, misalkan ada soal seperti ini, bagaimana memberikan apa yang dimaksud dengan pelayanan prima. Ini ya, ini coba saya jawab. Nah ini harus, misalkan saya menjawab ini misalkan, kemudian kita klik lanjutnya untuk ke soal nomor 2. Nah, mana yang bukan merupakan 3 kata lembut. Nah misalkan saya isi silakan misalkan gitu ya, kemudian klik kita lanjut ke nomor 3 di sini ya, nomor 3 yang termasuk yang intrapersonal soft skill. Nah, intra artinya dalam. Nah misalkan kita mau klik istilahnya ya, communication misalkan, kita klik selanjutnya. Nah di sini misalkan ini soal nomor 4, anggap aja misalkan ini ya, ini teman-teman misalkan di sini ya, panduan ini sebenarnya di tadi yang di materi yang di awal itu istilahnya ya, materi yang di awal tadi bisa di-download atau bisa dibaca. Ini ya, dibaca tadi ya, dibaca. Misalkan saya mau jawab ini ya, seperti ini ya teman-teman. Nah ini, kemudian klik selanjutnya seperti ini. Nah ini berarti soal yang terakhir karena akhiri kuis. Nah mindset, attitude, skill. Nah ini ya, nah, ini termasuk aspek apa, misalkan saya nilai produk seperti itu. Nah kalau benar teman-teman sudah yakin, maka bisa klik akhiri kuis. Ini saya coba tunjukkan trik ini waktu saya masih 7 menit. Coba sekarang mau saya ulang misalkan ya, teman-teman bisa keluar atau ulang di sini ya, klik tinggal di refresh browser di atas ini, kita mau mengulang di sini. Nah ini artinya mengulang di halaman yang sama, tapi kalau teman-teman pakai klik keluar, itu keluar dari pelataran sehat. Kalau ini saya mengulang, merefresh dengan ini biasanya sering bisa kita lakukan trik ini apabila pelataran sehat itu kadang kita sulit masuk, kita bisa refresh di sini ya teman-teman. Nah di sini pasti ada kata-kata namanya adalah lanjut kuis. Sekarang kita lanjutkan kuisnya. Nah ini mohon maaf, ternyata waktunya tidak berhenti. Ini baru di reset. Coba kita keluar saja dari pelataran sehat. Kita keluar, kita bisa masuk lagi 9138. Coba kita masuk lagi. Oke, kita mau membuktikan aja. Nah ini, jadi webinar ini sedang berjalan memang. Ini kita klik detail webinarnya, atau teman-teman bisa, misalkan itu tidak muncul, bisa melihat di sini ya, di profil kita lihat di pembelajaran kita. Nah di sini ada yang minta akses, artinya kalau kita klik di minta akses, kemudian di sini ada tampil flyer misalkan pembelajaran, itu artinya adalah pembelajaran yang sudah kita minta akses tapi belum di ACC sama panitia. Kemudian ada yang sudah kita minta akses tapi belum mulai, artinya sudah diverifikasi, kita bisa klik lihat di belum mulai. Nah ini contoh pembelajaran yang saya sudah minta akses tapi pembelajarannya memang belum dimulai. Pembelajaran ini akan dimulai hari ini, saya dengar ini hari ini tanggal 11. Nah insya Allah hari ini akan dimulai. Kemudian ada juga Dan Yohanbit, ini tanggal 21, sehingga ini akan nampil di belum dimulai.
Kemudian kalau apakah hari ini ada yang sedang berjalan, artinya masih ada proses sedang berjalan. Nah, contoh ini tadi, ini sedang berjalan, artinya sama panitia masih dibuka sampai tanggal 15, berarti kuis ini memang sedang berjalan. Nah, kemudian kalau ada kuis yang sudah selesai, kita bisa lihat di sini ya. Ini contoh pembelajaran yang sudah saya ikuti dan selesai dengan artinya kalau sudah selesai akan ada tanda lulus pasti di sini ya. Pasti lulusnya di sini. Karena apa? Karena kalau post test tidak lulus, diulang lagi sampai lulus istilahnya di sini. Ini ada 4 pembelajaran yang sudah pernah saya ikuti. Ada nggak pembelajaran saya batalkan? Nah, ini kita bisa melihat di sini. Nah, ini contoh ada pernah pembelajaran yang pernah saya batalkan. Contoh misalkan di sini ya. Ini saya batalkan. Ini juga pernah saya batalkan ini ya. Kemudian ini, nah, ini juga pernah saya batalkan di sini. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara membatalkannya? Biasanya kalau kita mau membatalkan, maka webinar ini biasanya masih dalam tahap minta akses, belum dimulai atau sedang berjalan. Kalau sudah selesai, tidak mungkin dibatalkan ya. Misalkan contoh ini ya, ini sedang belajar. Nah, teman-teman bisa klik di sini, batalkan webinar. Kalau kita klik batalkan webinar, kemudian misalkan ya, kemudian terus ada ulasan kenapa dibatalkan. Nah, nanti klik di situ, ikuti aja. Contoh misalkan ini ya, saya contohkan yang belum mulai. Misalkan di sini kayak ada Deju. Misalkan kita klik batalkan pembelajaran, maka di sini ada notifikasi ini alasan kita kenapa membatalkan. Teman-teman bisa ngisi kenapa. Misalkan alasannya setelah isi masa kita klik kirim. Kalau kita klik kirim, maka di sini akan otomatis proses webinar ini akan otomatis dengan sendirinya jadi batal, tidak akan lagi muncul di sini. Nah, kita kembali ke kuis yang kita yang pertama tadi dalam proses pembelajaran. Masih ingat tadi waktunya berapa? Saya sudah membuka kuis dalam waktu 7 menit ya, masih ada sisa 7 menit. Kalau kita lanjut, kita klik detail di sini ya, detail webinar. Nah, ini saya ingin mencoba dengan pelataran sehat yang sudah di maintain di sini. Kita klik lanjut, maka mau nggak mau saya pasti akan dalam tahap yang post test, karena tadi saya sudah masuk di tahap post test di sini. Tinggal kita klik lanjut kuis. Ternyata waktunya tidak berhenti. Nah, ini pelataran sehat yang sudah di maintenance, ternyata waktunya tidak berhenti. Kalau yang kemarin saya dengan refresh sama keluar dari sini, waktu mengulang dari awal. Untuk saat ini ternyata waktunya tidak berhenti, jadi kita harus punya strategi. Nah, waktu ini yang nyeting adalah panitia. Hari ini panitia menyeting waktunya tidak berhenti apabila sudah dibuka di sini. Nah, kita tinggal klik coba ya. Kita klik ini tadi ya, soal nomor 2 kita klik lagi, nomor 3 kita klik lagi, intinya klik lanjut. Nah, ini soal nomor 5 belum kita isi. Nih, mindset, attitude, skill, termasuk dalam mindset, attitude, skill, knowledge, bagian pilar dari apa? Misalkan dari people, misalkan kita anggap dari orang adalah mindset, attitude, skill kita anggap dari orang. Oke, kalau kita yakin, kita tinggal klik akhiri kuis di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kita akhiri kuis, ternyata ini jawaban saya tidak lulus. Kenapa saya katakan lulus? Kayaknya ini ya, suruh kembali ke halaman kuis. Nah, kita kembali ke halaman kuis. Alhamdulillah, ternyata lulus. Ternyata alhamdulillah saya lulus dengan skor 80. Untuk kelulusan di sini minimal skornya adalah
70 ya teman-teman. Nah di panitia ternyata ini kita misalkan pengen nilai lebih dari 80, panitia masih menyeting mau mengulangi kuis silahkan, tapi kalau menurut saya nggak perlu mulu-mulu, dengan nggak perlu cari 100 dan sebagainya. Yang penting dengan lulus 70 pun tidak ada masalah. Jadi kunci dari webinar atau kunci untuk mendapatkan SKP di pelataran sehat cukup nilai post-test ini adalah lulus, yang lain tidak ada pengaruhnya. Nah karena ini kita tidak mau mengulangi kuis, ini saya klik lanjut. Kalau teman-teman mau ulangi silahkan, bisa klik di ulangi kuis. Kalau tidak lanjut aja, misalkan 70 sudah lulus, lanjut juga tidak ada masalah. Nanti tinggal klik lanjut. Misalkan di sini ya, klik lanjut. Nah Pak, misalkan ini ya, terus hari ini kebetulan pas kita mau klik kuis sudah sampai post test, kemudian kita ada misalkan ada tamu, ada apa, akhirnya pembelajaran ini bisa tertutup misalkan ya, atau kita ini kalau kita misalkan browser tertutup semua misalkan ya, ada tamu kemudian kita tutup misalkan ya browsernya dan lain sebagainya, apakah kita mengulangi ke post test lagi? Itu enggak, karena kita post test sudah kita selesaikan, kita praktekkan ya teman-teman. Saya tutup di sininya ya, di browsernya. Nah di sini apabila kita tutup artinya saya keluar dari browser, atau teman-teman mungkin ada tamu di waktu yang lain, kemudian beberapa menit yang lain, kemudian sudah siap lagi, maka kita bisa masuk lagi ke pelataran sehat. Nah ini karena sudah saya setting sehingga saya otomatis bisa masuk. Nah di sini masih tertulis sedang berjalan. Nah kalau teman-teman tadi cermat, waktu awal sebelum saya post test persentase saya adalah 85, sekarang 9, artinya post test sudah saya kerjakan. Nah di sini, kita lihat ya kan, kita bisa masuk, kita bisa lanjutkan tes. Nah ini progres belajar saya sudah 92. Tadi ini sudah nyala, semua sudah nyala. Tadi pada waktu post test kan masih 0/1, karena post test sudah saya kerjakan, maka ini otomatis lanjut. Jadi tahapannya seperti itu ya. Jadi otomatis bisa saya melanjutkan. Nah teman-teman apabila sudah sampai post test itu sebenarnya sudah terakhir, cuma belum terakhir. Artinya terakhir apa? Sudah tidak perlu khawatir lagi. Jadi kalau sudah post test sudah kita jalankan dan nilainya dengan predikat sudah lulus, gak perlu khawatir. Tinggal kita cukup untuk mengakhiri webinar untuk dapatkan SKP. Tapi tetap tahap selanjutnya ini juga harus kita klik supaya apa? Supaya SKP ini bisa kita dapatkan. Yang lain nanti evaluasi nilai ini nggak perlu teman-teman risaukan, evaluasi penyelenggara dan lain, nanti tinggal klik selanjutnya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah yang perlu coba saya praktekkan, kita lihat di sini ya, di pembelajaran saya. Nah ini, jadi kalau saya belum melanjutkan, maka kalau saya lihat di SKP, maka di sini tidak akan muncul istilahnya. Jadi sertifikat tadi belum muncul karena saya belum menyelesaikan webinar ini, webinar yang sudah benar-benar terselesaikan. Karena di pembelajaran ini, pembelajaran tadi istilahnya masih sedang berjalan, jadi belum pindah ke selesai. Ingat ya teman-teman. Jadi walaupun post test sudah kita selesaikan dan lulus, itu puncaknya di sana, tapi tetap webinar harus tetap kita selesaikan. Nah ini saya praktekkan, saya coba selesaikan sampai akhir. Ini kita tinggal klik saja nih, karena kita sudah mengikuti post test. Maka di sini lihat teman-teman, ini kita lihat ini masih 0. Nah kita tinggal klik selanjutnya di sini ya. Nah ini sama evaluasi, kita mulai, sudah muncul
muncul, kita mulai mengevaluasi. Ini intinya sama, jadi evaluasi penyelenggara ada 15. Teman-teman nggak perlu di sini mau klik 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu tidak berpengaruh terhadap nilai post test teman-teman dan tidak berpengaruh terhadap kelulusan. Jadi teman-teman ini sudah lulus. Jadi untuk nilai ini jenengan mau klik 1, klik 2, 3, 4, 5 silakan. Tapi kalau teman-teman mau real, misalkan mau baca ya, apakah penyelenggara memberikan bantuan, misalkan teman-teman menganggap oh ya bagi saya ini baik, ini 1 ini sangat tidak mendukung, ibaratnya 5 itu mendukung, silakan. Biasanya kalau saya sih sukanya angka 5 istilahnya ya, karena apa, karena ini panitia sudah berbaik hati memberikan seminar. Ini tinggal klik aja, nanti di sebelah sini akan terus bergerak ini ya. Ini yang nomor 3 nanti akan bergerak kalau kita klik lanjutnya menjadi ke nomor 4. Ini terus teman-teman klik aja selanjutnya gitu ya, walaupun tanpa membaca silahkan, tidak ada masalah, tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kelulusan kita. Tapi itu harus diisi semuanya, karena kalau enggak nanti waktu akhirnya diminta mengisi lagi yang masih kosong. Kita lihat di sana, kita klik selanjutnya ada 15 di sini ya, ada 15. Nah ini yang terakhir. Nah ini yang terakhir, kalau teman-teman pengen namanya tidak ada di sana, bisa teman-teman klik sembunyikan nama saya di sana. Atau kalau pengen namanya muncul ya, ini jangan dicontek. Kalau saya suka yang ke evaluator, karena saya ingin jawabnya istilahnya tidak baca ya, asal jawab, maka saya biasanya saya sembunyikan. Setelah oke, udah 15 ini ya, kita kirim jawaban kita. Nah ini berarti untuk evaluator yang tadi ya, evaluasi penyelenggara kita sudah selesaikan, maka nanti akan berubah menjadi 1. Nah di sini teman-teman nggak perlu lihat jawaban, kalau misalkan dilihat ini ya jawaban kita tadi ya. Kalau tidak dilihat maka kita klik selanjutnya, nanti akan sudah berubah menjadi 1 di sini ya. Evaluasi penyelenggara akan jadi 1 per 1. Nah ini yang terakhir adalah ringkasan nilai kita. Nah ini teman-teman yang seperti yang saya katakan bahwa ini post test saya, pretest saya, dan post test saya 80 itu diambil dari nilai post test saya. Artinya bahwa teman-teman tidak perlu khawatir, yang paling penting adalah di post testnya. Kalau teman-teman sudah yakin, maka bisa klik tandai seperti itu ya, bisa klik tandai selesai di sana. Nanti akhirnya bisa masuk ke, kalau tadi selesai nanti akan bisa masuk ke rating dan ulasan seperti ya. Nah rating dan ulasan, nah ini yang diminta oleh panitia juga. Sebelum mau mengakhiri, teman-teman diminta, nah ini mau misalkan webinarnya tadi bintang 1 atau bintang 5 seperti itu ya, terus kasih ulasan silahkan, misalkan sangat bermanfaat atau apa dan lain sebagainya seperti itu ya, sangat bermanfaat misalkan. Nah kalau teman-teman tidak ingin namanya ada di nanti ini tampil di publik, teman-teman bisa set anonim, baru selesai tinggal kirim seperti itu ya. Kita coba ya teman-teman, kita coba saya kirim di sana. Nah di sini apa yang selamat Anda telah menyelesaikan webinar seperti ini ya. Ya kita lihat, klik di sini. Nah yang pembelajaran tadi sedang berjalan akhirnya sudah tidak ada lagi dan akan pindah ke selesai di sini ya, akan pindah di selesai. Ini sudah masuk ya di sini ya, sudah selesai. Lulus sertifikatnya masih belum selesai, jadi kita
bisa kembali ke awal. Nah, di sini kita sudah